Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan tentang proses beracara di PT UN. Adapun yang pertama yaitu gugatan. Untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ada prosedur-prosedur yang harus dijalani, yaitu 1. Pihak dari penggugat datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan membawa surat gugatan. Adapun surat gugatan apabila dikuasakan membawa surat kuasa khusus dari penggugat kepada kuasanya dengan fotokopi kartu anggota advokat kuasa hukum yang bersangkutan. Yang kedua, fotokopi keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, kecuali apabila objek sengketa berupa keputusan fiktif negatif atau apabila objek sengketa tidak dikuasai oleh penggugat. Yang ketiga, di PT UN pihak penggugat menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat-surat tersebut. Yang keempat, petugas meja pertama memeriksa kelengkapan berkas dan dengan menggunakan daftar periksa dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada penitira muda perkara untuk menyatakan berkas telah lengkap atau tidak lengkapnya. Yang kelima, panitera muda perkara meneliti berkas. Apabila berkas belum lengkap, panitera muda perkara mengembalikan berkas yang dengan melampirkan daftar periksa supaya penggugat dapat melengkapi kekurangannya. Yang kedua, apabila sudah lengkap dikembalikan kepada petugas meja pertama, menyerahkan kembali surat gugatan kepada pihak perkara disertai dengan kuasa untuk membayar dalam 3 rangkap agar membayar pajak biaya perkara. Yang keenam, pihak perkara setelah menerima SKUM menuju bank yang ditunjuk untuk mengisi slip penyetoran pajak biaya perkara. Pengisian dalam data slip bank tersebut sesuai dengan SKUM seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak perkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank. Yang ketujuh, setelah pihak perkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak perkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kas. Yang kedelapan, pemegang kas setelah meneliti slip kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak perkara asli dan tindasan pertama SKUM serta surat gugatan. Yang ke-9, pihak perkara menyerahkan kepada petugas meja pertama surat gugatan serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar. Yang ke-10, petugas meja kedua mendaftar atau mencatat surat gugatan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Yang ke-11, petugas meja pertama menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan yang telah diberi nomor register kepada pihak perkara. Yang ke-12, pihak perkara akan dipanggil melalui surat tercatat menghadap ke pengadilan untuk dismisal proses atau proses persiapan atau persidangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat gugatan. Pasal 56 menentukan bahwa A. Gugatan harus memuat B. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. Yang C. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat, dasar gugatan, dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Yang D. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. Yang E. Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh penggugat. Penelitian administratif menurut Surat Edaran MA nomor 2 tahun 1991 dan Surat Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 24 Maret 1992 nomor 051-TD TUN 3/1992 yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penelitian administratif adalah
panitra, wakil panitra, dan panitra muda. Perkara sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan. Objek penelitian administratif ini adalah segi formulanya gugatan, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang tepat dalam pasal 56, tidak menyangkut tentang segi material dan gugatan. Dalam penelitian administratif, panitra harus memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan dan dapat meminta kepada penggugat untuk memperbaiki atau melengkapi gugatannya. Saya akan melanjutkan materi tentang proses dismissal, yang dimana ketua melakukan proses dismissal berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjut atau tidak. Pemeriksaan dismissal dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua, dan ketua dapat menunjukkan seorang hakim sebagai repetur. Dalam prosedur dismissal, ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelumnya, menentukan penetapan dismissal apabila dipandang perlu. Ketua pengadilan berwenang menunjukkan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasarkan di dalam hal tersebut. 1. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenangan pengadilan. Kedua, syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan. Gugatan tersebut tidak berdasarkan pada alasan-alasan yang layak. 4. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh keputusan tun yang digugat. 5. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Perkenalkan, nama saya Ismawati. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang C. Pemeriksaan persiapan. Wewenang hakim dalam pemeriksaan persiapan ini difungsikan untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari badan atau pejabat tun, mengingat antara penggugat dan badan atau pejabat tun mempunyai kedudukan yang tidak sama. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka hakim dapat meminta kepada badan atau pejabat tun yang bersangkutan untuk mengirimkan KTUN yang sedang disengketakan itu kepada pengadilan, dan hakim dapat meminta tergugat untuk memberikan keterangan atau penjelasan berkenaan dengan katun yang digugat. Namun, pemanggilan tidak hanya dilakukan kepada tergugat, hakim juga dapat memanggil penggugat untuk memperbaiki atau melengkapi gugatannya. Pemeriksaan persiapan juga difungsikan untuk menerima bukti-bukti dan surat-surat yang berkaitan dengan gugatan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara. Segala sesuatu yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan tersebut diserahkan kearifan dan kebijaksanaan ketua majelis. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan persiapan memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatan dan atau tergugat untuk dimintai keterangan atau penjelasan tentang keputusan yang digugat. Tidak selalu harus didengar secara terpisah. Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum, tidak harus ruangan sidang. Bahkan dapat pula dilakukan di dalam kamar kerja hakim tanpa toga. Pemeriksaan persiapan dapat pula dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh ketua majelis. Dalam pemeriksaan persiapan sesuai dengan ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran SEMA Nomor 2 Tahun 1991 serta Juklak Mari Nomor 052/TD Tun /3/1992 tanggal 24 Maret 1992. Surat Mari nomor 223/TD Tun /X/1993 tanggal 14/10/1993 tentang Juklak. Surat Mari nomor 224/TD Tun /X/1993 tanggal 14/10/1993 tentang Juklak.
Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu tentang majelis hakim berwenang untuk 1. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. 2. Dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tun yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu. Wewenang hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagaimana penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari badan atau pejabat tun, mengingat bahwa penggugat dan badan atau pejabat tun kedudukannya tidak sama. Ketiga, dalam kenyataan keputusan tun yang hendak disengketakan itu mungkin tidak ada dalam tangan penggugat. Dalam hal keputusan itu ada padanya, maka untuk kepentingan pembuktian ia seharusnya melampirkannya pada gugatan yang ia ajukan. Yang keempat, pemeriksaan persiapan terutama dilakukan untuk menerima bukti-bukti dan surat yang berkaitan. Dalam hal adanya tanggapan dari tergugat tidak dapat diartikan sebagai replik dan duplik. Yang kelima, mencabut penetapan ketua petun tentang penundaan pelaksanaan keputusan tun apabila ternyata tidak diperlukan. Dalam tahap pemeriksaan, persiapan juga dapat dilakukan pemeriksaan setempat. Majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak selalu harus dilaksanakan lengkap, cukup oleh salah seorang anggota yang khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan setempat. Yang ketujuh, majelis hakim juga harus menyerahkan kepada penggugat untuk memperbaiki petitum gugatan yang sesuai dengan maksud ketentuan pasal 53 tentang petitum gugatan dan dalam pasal 97 ayat 7 tentang putusan pengadilan. Maka untuk keseragaman bunyi amar putusan adalah sebagai berikut. Yang A. Mengabulkan gugatan penggugat. Yang B. Menyatakan batal keputusan tun yang disengketakan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.